nunggu kaya kan nggak tahu, nggak jelas kapannya. Jadi kalau merasa kaya kan kapan saja bisa lah. Kalau kaya beneran, kaya banyak duit, banyak uang ya menyusul insya Allah. Merasa kaya dan mensyukurinya. Yang datang tidak tenang. Justru yang kita risaukan itu ya akhirat itu. Apa yang bisa menjamin? Kayaknya di antara nasihat para ulama itu, untuk yang sudah dijamin itu mesti ya jangan bingung. Mesti kita itu bingung mikir sungguh-sungguh sesuatu yang nggak ada jaminan. Yaitu akhirat, di mana nanti kita berada. Satu lagi, beberapa nasihat juga yang sering kita sampaikan kepada diri sendiri dan teman-teman. Satu sisi kita harus mensyukuri kesempatan atau dapat kesempatan beramal soleh. Ya, dapat kesempatan beramal soleh, ngajar, bekerja, ya termasuk kegiatan seperti ini. Tapi di sisi lain kita harus menyadari bahwa kesempatan beramal, kesempatan beribadah itu belum tentu atau tidak pasti berbanding lurus dengan kesempatan diterimanya amal ibadah. Kayak ketika kita mendapat kesempatan beramal, beribadah, kita harus juga berpikir ini kesempatan yang luas beramal, beribadah ini apakah di waktu yang sama kita mendapatkan kesempatan amal itu diterima apa tidak? Hadis ini yang harus kita pikirin juga. Mungkin 24 jam kita bisa beramal soleh terus. Tapi apakah 24 jam itu kita mendapat kesempatan yang sama amal kita diterima apa tidak? Belum tentu. Maka juga harus menjadi kerisauan kita, kebingungan kita adalah ini amal banyak ini diterima apa tidak. Bisa jadi orang itu aktivitasnya di masjid terus, karena jadi imam masjid gitu. 5 waktu atau jadi marbot setiap saat. Tapi Allah alam, kesempatan beramal yang luar biasa itu belum tentu ya, nggak menjamin diiringi nikmat dari Allah kesempatan diterima. Makanya juga kita selalu Rabbana taqabbal minna itu. Betapa meruginya orang yang mendapatkan kesempatan banyak beramal tapi nggak ada kesempatan diterima. Pensiun aja dong. Salah juga. Disitulah ujian kita sebagai manusia itu di situ, untuk berpikir, merenung, dan akhirnya harus benar-benar pasrah, berdoa kepada Allah. Jangan sampai ya, makanya dalam Al-Quran karena amilatun nasibah haba amansuro dan lain sebagainya itu kan harus selalu jadi perenung. Bisa jadi banyak juga orang mungkin punya banyak infak yang luar biasa, punya karya yang luar biasa. Wahum ya sabuna, gimana ayatnya? Nahum yuhsinuna sun'a. Kita yang sudah tua-tua begini ini harus mikirnya harus ke sana. Ini amal 40 tahun, 45 tahun ini alhamdulillah gitu satu sisi. Tapi yang harus menjadi pemikiran diterima nggak sama Allah? Diterima? Kayak kalau nggak diterima gitu. Ini paling tahu diri kita, karena ada
motivasi ria apa enggak ujub dan lain sebagainya. Kalau insya Allah ahlus syariah itu secara syarat diterimanya amal yang kedua itu yang sesuai dengan ini insya Allah. Tapi bagi kita ini kadang justru di hati. Ya. Itu teman-teman sekalian, intinya mari terus bergembira, menikmati. Jangan lupa terus membangun mindset untuk kaya, untuk bahagia. Jangan lupa terus berorientasi akhirat. Jangan lupa terus risau. Ini tempat kita itu nanti di mana? Karena nggak ada jaminan. Jangan lupa terus risau. Jadi saya mengajak gembira sekaligus mengajak galau. Kita padukan ini. Di saat ngopi ya, tapi di saat sendiri harus merenungi umur sudah sekian ini kira-kira amal saya diterima. Nah, selevel Sufyan As-Tsauri aja itu justru tangisnya di masa tuanya itu mengalir sampai air matanya meleleh di jenggot. Ini mikirin itu amal saya selama ini terima nggak? Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin Sufyan As-Tsauri ini husnul khotimah? Ya, apalagi dengan kita. Dalam situasi apapun mari kita hadirkan kegembiraan yang artinya apa ya? Gembira itu ya dan merangka mensyukuri nikmat Allah. Allah itu menyuruh kita gembira, senang. Allah nggak mengendaki kita sedih. Tapi kegembiraan yang terbingkai oleh syukur, kegembiraan yang terbingkai oleh optimisme dengan masa depan. Jadi intinya tugas kita bagaimana menggabungkan antara kegembiraan dan kerisauan. Kegembiraan yang bernilai syukur, kerisauan yang kemudian melahirkan khauf dan rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita harus menyerah, luluh, sujud jasmani rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali muhasabah untuk diri sendiri dan kepada kita semua. Ya, karena di sini sebenarnya mau seneng-seneng. Jadi ya kalau untuk tausiah jadinya ya begitu. Ya, salah tempat. Nggak masalah. Ala kulli hal. Syukron. Jazakumullah khairan bisa mengingatkan diri sendiri. Terima kasih Ustaz Amir. Berarti yang tadi curhat. Apanya? Yang tadi curhat. Oh iya curhat. Curhat mah. Ya alhamdulillah kalau Curhat, gitu Pak. ada ikan sepat, ada ikan bagus. Gabus. Cepat. Cakep. Ikan apaan tuh? Ikan gabus. Kan gabus. Ada ikan sepat, ada ikan gabus. Makin Cakep. cepat makin bagus. Mudah-mudahan tidak salah menyimpulkan gini. Ada saatnya kita harus menyendiri, menyepi untuk evaluasi. Tapi walau di masa pandemi jangan selalu bersedih. Kita tetap harus happy, bersinergi, berkolaborasi, ngopi. Kita harus tetap berusaha bahagia. Wassalamualaikum.